Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer Vistiana Febriani dengan NIM 2020333045 PGSD kelas 4A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan, fungsi, peranan, sumber media pembelajaran. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang tujuan penggunaan media pembelajaran. Nah, tujuan penggunaan media pembelajaran adalah membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran kepada siswanya agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan bagi peserta didik. Nah, pemanfaatan media pembelajaran yang optimal perlu didasarkan pada kebersamaan. Dengan demikian, dengan adanya media pembelajaran dapat membantu guru memfasilitasi kegiatan belajar mengajar agar proses belajar mengajar lebih mudah, memperjelas materi pembelajaran yang disampaikan dengan beragam contoh yang konkret melalui media serta memfasilitasi interaksi dan memberi kesempatan praktek kepada siswa. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang fungsi sumber belajar. Nah, yang pertama ada meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jelas. Dan yang kedua, mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Dan yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk berkembang sesuai kemampuannya. Dan yang keempat, pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Dan yang terakhir, 5, penyajian informasi dan bahan secara lebih konkret. Nah, kalau fungsi media pembelajaran yaitu berfungsi untuk tujuan instruksi, di mana informasi terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa dalam aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi lebih baik. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang peranan sumber dan media pembelajaran. Nah, yang pertama, peranan sumber belajar dalam pembelajaran individual, yaitu pola komunikasi dalam belajar individual sangat dipengaruhi oleh peranan sumber belajar yang dimanfaatkan dalam proses belajar. Dan yang kedua, ada peranan sumber belajar dalam belajar klasifikasi, yaitu pola komunikasi dalam belajar klasikal yang dipergunakan adalah komunikasi langsung antara guru dengan peserta didik. Nah, yang ketiga ada peranan sumber belajar dalam bahasa kelompok. Nah, dalam belajar kelompok. Nah, pola komunikasi dalam belajar kelompok adalah kemampuan yang diperoleh peserta didik untuk didiskusikan secara bersama-sama, singkat, sambil jalan. Nah, selanjutnya yaitu peran media pembelajaran. Nah, yang pertama adalah media pembelajaran mengatasi batas-batas ruang kita. Nah, yang kedua, mengamati benda yang tidak terlalu kecil. Dan yang ketiga, mengamati benda yang bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, yang keempat yaitu mengamati peristiwa alam. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kegunaan sumber belajar. Nah, peranan sumber belajar dalam proses belajar saat ini masih belum optimal. Sehingga biasanya selain guru, sumber belajar lainnya yang digunakan adalah buku. Itu pun tidak selalu seluruh isi buku tersebut relevan dengan isi dan tujuan kurikulum. Nah, keterbatasan dalam penggunaan sumber belajar terjadi karena metode belajar yang utama hanyalah metode ceramah atau kuliah yang verbalitis dan tidak efektif. Nah, maka dari itu, perhatian yang penuh dalam belajar dengan metode ceramah atau yang disebut dengan attention span makin lama makin menurun drastis. Nah, sehingga misalnya dalam 50 menit belajar, maka pada awal belajar attention span-nya berkisaran sekitar 12-15 menit.
Kemudian, makin mendekat akhir pelajaran, turun menjadi 3-5 menit. Maka dari itu, kita harus bisa memanage waktu untuk menerapkan attention span dalam belajar. Keberhasilan proses belajar dan ketercapaian hasil belajar ditentukan oleh 4 faktor, yaitu 1. Kebersihan hati, yang kedua ketekunan, yang ketiga pemahaman terhadap tujuan, dan keempat bersikap efektif. Nah, itu tadi sekian penjelasan tentang tujuan, fungsi, peranan sumber media pembelajaran dari aku. Nah, jika ada salah kata, mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.